Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Selama berapa bulan kita berada di rumah, dan kita bersyukur kalau sore hari ini kita ada di rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan pelihara kita. Oleh sebab itu kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah selama hidupku, ku sembah kau. Tuh kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau tuh. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Hidupku ku sembah kau Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Ajaiblah Engkau Tuhan, agung dan mulialah kasih-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau beberapa bulan yang lalu kami ada beribadah di rumah, namun kali ini kami bersyukur kami ada lagi di tempat ini Tuhan. Engkau ada di ruangan ini Bapa, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan, mengagungkan Tuhan. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan firman Allah yang merupakan kekuatan dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam persekutuan kami pada sore hari ini, sehingga setiap kami yang hadir kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan bawa mereka, tibakan mereka di tempat ini. Kami sama-sama memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Hamba-hambamu yang Tuhan percaya akan melayani pekerjaanmu pada sore hari ini. Baik hambamu yang memainkan overhead, hambamu yang memainkan alat musik, kami yang memimpin puji-pujian. Amat terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapan Allah ada di atas kehidupan pelayanan hamba-hambamu, membawa kami lebih masuk lagi di dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya. Dapat hidup tanpa kasih
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu saat ini ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan yang mendengar, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi sore hari ini kita dapat beribadah, walaupun beribadah secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memuliakan Tuhan, di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita segera membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah merupakan sebuah pernyataan dari seorang rasul yang bernama Rasul Yakobus. Rasul Yakobus memberikan sebuah pernyataan yang sangat memberkati kita semua. Dia mengajarkan kepada kita, memberikan pernyataan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk sabar. Kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, sabar seperti apa lagi yang harus kita lakukan gitu ya. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita, seringkali kemanusiaan kita muncul. Pemahaman kita sebagai manusia muncul. Sampai kapan saya harus sabar? Sampai kapan saya harus seperti ini? Sampai kapan saya harus menderita seperti ini? Nah, seringkali ini yang muncul dalam pemikiran kita. Tadi saya katakan pemikiran pemahaman manusia kita. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini, itu adalah pemahaman pemikiran yang dimunculkan oleh iblis. Pemahaman pemikiran seperti itu akan membuat kita menjadi lemah. Pemahaman pemikiran seperti itu akan membuat kita menjadi orang yang bersikap tidak memiliki satu pengharapan lagi. Tetapi Rasul Yakobus memberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa di dalam kita menghadapi segala situasi dalam hidup kita, kita diminta untuk sabar. Sabar yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai pada saat waktunya di mana Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kuasanya, kita tetap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tetap sebagai orang yang tetap mengasihi Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu yang kita alami, segala hal yang kita rasakan dalam hidup kita, kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sabar. Nah,
di dalam ayat yang sudah kita baca di sini, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita semua bahwa peristiwa kedatangan Tuhan itu adalah satu peristiwa yang bagi kita, kapan itu terjadi. Seringkali muncul dalam pemikiran kita, kapan sih itu? Kapan sih Tuhan datang? Tetapi Rasul Yakobus katakan kita diminta untuk sabar. Sehingga dia menganalogikan kesabaran itu sama seperti seorang petani. Seorang petani yang menantikan hasil yang baik dari apa yang dia tanam, dia harus bersabar. Nah, dalam proses sabar itu, kita harus melakukan sesuatu yang baik, seperti seorang petani. Untuk dia mendapatkan hasil yang baik dengan apa yang dia tanam, dia harus merawat setiap tanaman yang dia tanam. Dia harus menjaga, dia harus memeliharanya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menantikan waktunya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita diminta untuk sabar. Untuk menjaga supaya iman kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang melemahkan kita. Tadi saya katakan di awal, seringkali muncul pemikiran manusia, tapi tadi saya katakan bahwa itu adalah pemikiran yang dimunculkan oleh iblis. Sehingga membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tetapi sehingga di dalam ayat ini, Rasul Yakobus katakan petani. Dia menganalogikan sebuah penantian itu sama seperti petani menantikan hasil yang terbaik. Dia harus menjaga, dia harus merawat, dia harus memelihara tanaman yang dia tanam, supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dalam perjalanan kita menantikan penyataan Tuhan dalam hidup kita, kita diminta untuk sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh, terkontaminasi dengan hal-hal yang mau melemahkan iman kita. Yang pertama, sabar dan meneguhkan hati kita. Ayat yang ke-8 di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ini, dia katakan di sana begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedua hal yang disampaikan oleh Rasul Yakobus adalah bersabar dan meneguhkan hatimu. Meneguhkan hati kita. Kita harus meyakinkan hati kita bahwa kita harus tetap kuat. Teguhkan, meneguhkan hati kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mau melemahkan iman kita dan mau menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita dipengaruhi. Meneguhkan hati kita itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Meneguhkan hati kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tidak sedikit ada beberapa orang yang pada akhirnya tidak sabar karena hatinya tidak teguh. Tidak teguh kepada pengharapan kepada Tuhan. Hatinya tidak teguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus membuat hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus membuat
pemikiran kita, tindakan kita adalah sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah berbicara tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita membuka di dalam Hosea pasal yang ke-6, kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ketiga berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hosea berkata, marilah kita mengenal. Mengenal itu bukan sekedar mengenal, tahu siapa dia, siapa saya, siapa dia, atau kita mengenal seperti kita mengenal orang. Mengenal orang yang ada di sekitar kita. Kita kenal dia, oh dia namanya ini, oh dia namanya ini, oh dia begini-begini. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Hosea, mengenal di sini adalah berbicara kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan sekedar kita kenal, oh itu Tuhan. Tetapi dalam pengenalan kita kepada Tuhan adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, Nabi Hosea katakan, dia akan muncul seperti fajar. Dia akan datang seperti fajar. Artinya Tuhan itu akan datang menolong kepada kita seperti fajar, tepat pada waktu dan kesempatan menurut kehendak Tuhan. Artinya Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Dia akan muncul seperti fajar, kemudian dia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dia akan datang seperti hujan yang tidak dapat dibatalkan, ditahan oleh apapun. Hujan akan turun, dia akan mengairi bumi. Tidak ada yang dapat membatalkan. Artinya bahwa pertolongan Tuhan, dia akan nyatakan kepada kita, tidak dapat ditahan oleh apapun. Apabila Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Dia akan memberkati kita dan tidak ada yang dapat menahan. Tidak ada yang dapat menahan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah setia kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Firman Tuhan katakan. Tuhan tidak kurang pendengarannya untuk mendengar seruan kita. Tapi Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan akan menolong kepada kita seperti hujan. Dia akan datang kepada kita tepat pada saat, pada waktu ketika kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dia akan mengairi kehidupan kita, dia akan memuaskan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Karena Tuhan akan datang seperti hujan. Inilah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, penderitaan, persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat dan bertahan. Karena kita yakin, kita percaya, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pembela kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita. Haleluya. Dia akan datang seperti fajar. Fajar
yang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dan dia akan datang seperti hujan, dia akan membasahi, mengairi seisi dunia ini, seisi bumi ini. Tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada yang dapat menghalangi. Artinya bahwa pertolongan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita, tidak ada yang dapat menghalangi itu. Berkat Tuhan dicurahkan kepada kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Tidak ada yang dapat menghalangi. Kalaupun kita berpikir sepertinya berkat Tuhan yang menghalangi, ada yang menghalangi berkat Tuhan kepada kita, tidak ada yang menghalangi berkat Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya itu dengan berlimpah. Dia akan memberkati kita dengan berlimpah. Asal kita mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Nabi Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berusaha sungguh-sungguh artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, bahwa tetap melakukan yang baik. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, kita harus tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita melakukan hal-hal yang baik. Galatia pasal yang ke-6, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia, jangan bosan-bosan melakukan hal yang baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya hal ini adalah bukan perkara yang sulit untuk kita lakukan. Dan kita akan tetap bersungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Kita akan bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang membuat kita lemah? Karena kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di dalam dunia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang baik, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mari kita lakukan hal-hal yang baik. Mari kita lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pertama tadi, teguhkan hatimu. Teguhkan hati kita. Yakinkan hati kita bahwa kita adalah orang yang percaya, berharap kepada Tuhan. Kemudian, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Biarlah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan ketika Tuhan menolong dan memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Dan yang ketiga, tetaplah melakukan hal yang baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan melakukan hal yang baik. Tadi saya katakan,
kalau kita dekat dengan Tuhan, ini bukan perkara yang sulit. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita untuk melakukan yang baik. Sehingga dalam hidup kita selalu melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap sabar menanti waktunya Tuhan menyatakan pertolongan kepada kami. Dan kami akan tetap selalu berusaha untuk mengenal Engkau dengan bersungguh-sungguh. Untuk mengasihi Engkau, untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Biarlah Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami saat ini ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal apa yang mereka rasakan di saat-saat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mari Engkau jamah setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati setiap keluarga, rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dari pengaruh, dari terpapar virus-virus yang berbahaya ini. Lindungi kami, hindarkan kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Kekuatan, kesehatan kami tetap rasakan Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Bela kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.